suatu kesaksian yang luar biasa karena kasih Tuhan Yesus dalam hidup kami, keluarga kami terlebih juga untuk anak saya John Yobel ini. Ya, salam teman cerita iman. Kali ini saya bersama dengan seorang ibu dan anak yang didiagnosa dan sudah divonis hemofili, yaitu kelainan darah. Nah, kita mau cerita iman daripada ibu dan anak ini, bagaimana Tuhan melawat dan memberikan kesembuhan bagi Yobel ya, bagaimana Tuhan melawat dia dan sampai sekarang ini dia bisa sembuh. Oke. Halo, shalom bilang. Shalom juga. Ya, salam corona ya. Oke. Ini kenapa bisa Yobel ini bisa hemofilia ini? Kalau menurut dari ilmu kedokteran, hemofili ini bukan dari datang begitu saja, tapi dari kalau ilmu kedokteran ya, dari keturunan, silsilah dari nenek moyang. Tetapi selidik demi selidik, baik dari nenek dari Tasawuf ya, baik keturunan dari kami itu nggak ada gitu. Jadi dan dokter waktu itu bertanya, ini pasti ada dari nenek moyang kalian? Tidak ada, dan sampai sekarang belum ada dapat gitu. Tapi begitu kita sering dengan waktu, ya udah kita sadari bahwa di dalam ini semua Tuhan punya rencana dalam hidup kami. Itu tandanya dia yang penyakit itu diketahui sejak kapan? Sejak umur dia 4 bulan. 4 bulan. Itu udah hasil lab ya, waktu sebulan dia, karena saya kan rutin imunisasi anak saya gitu. Saya bawa dia suntik DPT 1 pertama waktu itu di puskesmas, pendarahan di pangkal paha. Akhirnya dia tambah darah 1 kantong gitu. Begitulah setiap kali dia suntik gitu. Jadi setelah 4 bulan itu keluarlah hasil labnya gitu. Dan dia mengatakan, dokter mengatakan sudah positif hemofili, kena di faktor 8. Darah yang berfungsi ini hemofili 1% gitu. Jadi namanya perkembangan anaknya gitu. Jadi suka naik turun ya kan, kondisi dia gitu. Jadi memang selama itu kami tergantung di rumah sakit karena nggak ngerti apa-apa saya gitu. Nah, ada ciri-cirinya waktu itu bengkak di mana-mana, biru di persendian ini biru gitu. Kalau saya bedong dia langsung biru gitu. Padahal itu masih bayi ya? Masih bayi. Nah, jadi waktu itu tadi apa yang terjadi dengan keluarga gitu, sejak kejadian itu? Sejak kejadian itu rumah tangga saya sudah memang hancur gitu kan. Kasih sayang dari suami ya wajar lah, suami apalagi dia orang Batak, keturunan yang dominan itu laki-laki, dan dia mengharapkan anak dia yang sehat. Tapi suami saya tidak menerima gitu, dia keadaan anak yang sakit, karena dokter mengatakan ini akan dibawa seumur hidup, bahkan keturunan dia. Apabila dia punya anak perempuan itu akan menjadi pembawa. Dan pembawa ini punya anak laki-laki, cucunya, dia akan kena hemofili juga sama seperti sakit dia. Jadi otomatis di dalam keluarga suami saya kan tidak menerima punya keturunan yang punya sakit penyakit gitu. Sehingga suami saya pernah mengatakan sama saya bahwa dia kan kawin lagi gitu untuk mendapatkan keturunan yang lebih sehat gitu. Saya pasrah dengan apa adanya. Itu aja saya, Pak. Jadi proses di Yobel ini sendiri mengalami tanda-tanda mukjizat itu bagaimana sih ceritanya dalam proses ini? Saya waktu itu ketemu sama Tuhan juga, yaitu Bu Susi yang sama Susi Bangga sama Pak Sunjaya waktu itu. Saya diajak berdoa dan saya sering sharing sama dia gitu. Begitu saya ada pelepasan gitu kan, pelepasan dari kami gitu kan,
mulailah hati saya mulai terbuka. Nah, begitu saya di tahun 2015 kalau nggak salah, 2000 berapa ya, 4 tahun yang lalu, Betrapa berdiri. Betrapa berdiri, saya langsung ibadah. Waktu itu ini masih keluar masuk rumah sakit terus, dan hidup saya di rumah sakit. Dan dari itu bisa ke rumah sakit itu minimal 2 kali dan dirawat seminggu. Gitu. Minimal dia seminggu. Begitu kami mulai membukakan hati kepada Tuhan, saya sudah belajar bahwa Tuhan itu seperti apa gitu. Saya menerima bahwa Yesus itu adalah segala-galanya, dia Bapakku gitu. Dan saya tidak nggak terpikir lagi bahwa dengan keadaan suami gitu ya, saya yakin bahwa Tuhan itu memelihara kami gitu. Yesus memelihara kami. Di situ ada perubahan ya? Udah mulai ada perubahan. Tapi masih keluar rumah sakit terus ini. Tapi saya sudah ada pemulihan gitu, karena bagi saya dulu yang harus saya bereskan gitu. Waktu itu saya bisa mengerti jadi puasa, dan saya mengerti Yesus itu sebenarnya siapa. Di sini selama saya di Betrapa baru saya mengerti Yesus itu siapa, dan karakter saya selaku anak Tuhan Yesus, berarti saya punya karakter Yesus dong. Yesus aja disalibkan, dicambuk gitu, bagi saya tidak pernah membela diri. Jadi saya sering dihina orang, dijolimin orang, padahal itu nggak saya lakukan. Saya sedih, saya terfokus kepada anak saya. Apakah jalan yang ditempuh selain medis ada nggak jalur lain waktu itu? Pernah saya bawa ini ke dukun, ya kan? Dulunya apa aja dikasih dukun gitu? Supaya teman ya, cerita Iman tahu iya, gitu, medium-medium apa yang dipakai? Dikasih pamir, jeruk purut katakan, dikasih bunga. Jadi tengah malam ini saya katanya ini ada gangguan. Waktu itu bukan sejenis apa katanya, ini bukan masalah di darah, tapi waktu kamu hamil, kamu didatangi opung kamu katanya. Kamu itu nanti bisa jadi mengobati, dan dia akan jadi dukun yang hebat. Bilang lain waktu itu kan. Jadi dikasih dia pangir, dikasih dia anak bambu itu dulu kubis namanya kan, kalau dia rebung, bahasa Indonesia rebung ya. Dimakan gitu, biar dia kuat gitu kan. Itulah dikasih beli rebung itu pun kan waktu, padahal rebung dari bambu sampai 100.000 loh, hanya dikit, paling berapa iris, kata itu udah dibaca gitu. Beli pangir, beli bunga, dan itu harus dimandikan ke ini waktu pergantian malam dan pagi, jam 12 sampai jam 1. Nah, baru kalau sore dia perjumpaan malah perpisahan sore dengan dia, situlah. Jadi itu memang sempat aku mandikan, tapi lama-lama aku kan ngantuk kan pagi-pagi itu mandikan. Kalau sore oke lah aku mandikan. Cara mandikan katanya harus melalui belakang pembuangan air gitu kan, biar opung kita itu datang ke kita gitu. Jadi itulah saat itu. Nah, jadi waktu itu membuat sadar itu gimana? Karena kenapa Ina menempuh jalur itu waktu itu? Waktu itu saya tahu lewat firman bahwa Tuhan itu tidak suka diduakan. Kalau kita ikut Tuhan, ikutlah. Tuhan pasti memberikan apa yang kita butuhkan. Karena Tuhan itu Maha Penyembuh, Maha Pengasih. Dia bisa memberikan apa yang kita butuhkan. Gitu. Yang tidak bisa diperbuat manusia itu bisa dibuat oleh Tuhan. Itu Mati Tinang dengar khotbahnya, sehingga ada penyesalan dengan itu. Iya. Waktu itu mulai memang ada penyesalan antara ya dan tidak. Tapi katanya anakku kalau sudah sampai ada tahap 7 kali dia memandikan ini, 7, ibaratnya panggil itu ada 7 tahap. Dia sembuh gitu. Aku baru 3 kali, berarti 4 kalinya gitu kan. Pas kami udah ke 4 kali disuruh beli cincin, dipasangkan dulu, diukirlah nama dia. Itu cincin emas asli gitu kan. Jadi waktu itu 1 emas kuberikan untuk dia. Itulah direndam sama pangir ini, bunga. Baru dari situlah dimandikan lagi. Pangir itu diikat pakai ada benalu namanya ya.
itu dari situ dicelupkan ke susunya, itulah ditaruh di bibirnya, campur air panggil tadi. Nah, gitulah. Baru kan disimpan lagi katanya kan. Tiba-tiba sadar saya lihat ini kan bakteri. Kan kalau kumpul lagi udah bunga busuk, taruh lagi. Nah, dia nggak saya taruh gitu. Khotbah ada lagi, saya rajin ke gereja waktu itu, saya coba gitu kan. Rajin ke gereja tapi masih duduk Iya, di masih, itu ya? iya, masih rajin. Yang perjamuan kudus dan apa, inilah tubuh Yesus dan inilah darah Yesus yang akan memulihkan, menyembuhkan, kan gitu. Lah, kok aku lari baru sadar gitu saat ini. Disitulah aku kasih dia perjamuan kudus. Ini saya kasih perjamuan kudus dan memang lewat darah Yesus lah dia dipulihkan, lewat tubuh Yesus dia disembuhkan semua. Jadi Inang waktu pembakaran yang Inang tadi sempat cerita ke saya, ada apa ya, ada doa pelepasan waktu itu. Ya. Nah, apa aja yang terjadi pada waktu itu nanti? Waktu saya doa pelepasan itu kan, saya ditanya apa ibu ada pegang, ada, saya kasih, saya kumpul semua. Jadi namanya emas kan mahal. Saya ditanya ternyata ikhlas Inang ngasih ini, kalau ada dulu dikasih bambu, baru cincin itu di dalam itu ada ditanam apa warna pink, kalau cewek katanya pink, itu saya pakai, saya lepaskan juga. Memang waktu apa saya lepas sudah lama, memang saya tinggalkan nggak mau saya pakai. Ah, saya lepaskan cincin ini nang ikhlas. Lahir batin, iya lahir batin, nggak ada apa-apa lagi, aku bilang. Dari situlah tiba-tiba dibakar, saya nggak ada bakar itu di situ, saya tinggalkan, saya nggak mau, takut saya ada serangan lagi ke saya karena sudah saya kasih gitu kan. Mereka ada hamba Tuhan waktu itu, Pak Daniel Kadim, Pak Sunjaya, waktu itu di rumah doa juga masih di Babu Salam, di situ dibakar. Memang saya dengar suara meledak, padahal nggak ada sejenis apa yang meledak, dan apinya itu kayak ada bensin gitu, menyembur gitu kan. Baru ada dulu apa, kayak pemanis dulu kan, biar jualan saya laris. Itu dulu kan orang namanya suka berutang ya, itu juga saya kasih. Dan itu lompat sendiri keluar, namanya apa dulu ya, pelaris itu kalau apa dia bisa melilit sendiri dia hidup gitu. Itu saya kasih juga dan itu keluar, kata itu keluar waktu itu di videokan Pak Sunjaya dan saya lihat itu keluar dia lompat dan itu disiram lagi pakai minyak urapan. Itu video itu saya lihat disiram dan masuklah ke api. Itulah, dan saat itu saya mulai lega plong saya dan enak saya waktu penyembahan di situ, saya udah enak, saya terus lega. Jadi kalau untuk khusus Yobel setelah pelepasan itu terjadi, ada nggak tanda-tanda yang dari ada. Waktu itu waktu kami sudah siap, saya sudah siap pelepasan itu, dia udah ikut, jatuh, dia terjatuh, dia luka, nggak ada berdarah, memang ada berdarah gitu di lututnya waktu itu, karena dia dari lantai 3, kami dia turun naik turun jatuh kan, masih ada agak kasar waktu itu di depan itu kan, dia terjatuh. Aku udah takut, ternyata nggak ada berdarah. Karena sering saya bawa ke doa gitu kan, saya bawa nggak ada berdarah Pak, dan bengkak pun nggak ada. Tanda-tanda mujizat yang mengiringi terus setelah mendapatkan amin, iya. Oke. Tadi sempat cerita tahun 2008 ya tadi, tentang Yobel yang TKR tadi sempat ya, yang tiba-tiba sembuh. Itu tahun itu 2018. Waktu itu dia sudah sembuh, keluar hasil lab dari Cito, karena saya penasaran karena dia waktu itu giginya kan karena antibiotik ya hancur gigi, jadi copot giginya ini satu nggak berdarah. Jadi dari situ berapa kali pun dia kan nggak ada biru ya wajar ya, kalau kena teratur biru wajar, tapi bengkak-bengkak itu udah nggak ada gitu, mimisannya udah nggak ada. Jadi bahkan sering saya coba cubit kuat atau manis apa nggak ada, nggak berubah gitu, hanya tetap daging biasa, merah biasa kan gitu. Dan saya penasaran, saya bawa cek ke lab lagi gitu. Jadi dulu kalau misalnya dicubit begini dia bengkak gitu ya? Gitu. Bengkak. Sekarang nggak ada lagi ya? Nggak ada lagi. Dan nggak ada. Inilah kemarin
sempat juga tangannya patah gitu, tapi ya puji Tuhan bisa pulih. Bahkan waktu patah ini ada kawan dibawa ke dukun, tapi saya udah bertobat di situ karena saya dalam keadaan bingung. Dibawa, udah ada di situ tukang dapur, bawalah, ternyata disiram pakai air semua lah kan, membusuk, mulai dia membusuk, ini lah masih ada bekasnya, membusuk. Akhirnya aku nggak mau bilang, nggak mau lagi. Nah, saya bawa lah dengan memaksakan diri. Saya bawa lagi dia ke rumah sakit dan di situ langsung dipasang. Aku percaya dengan kuasa Tuhan. Kalau orang mau pilih kak tangan itu patah pasti jarang lah sembuh, pasti ya namanya udah patah darah aja udah bermasalah ya kan. Itu hanya dibungkus, puji Tuhan ini hasilnya. Ya, gitu sampai dengan sekarang ya. Sampai sekarang tidak ada ini. Kalau Yobel, kalau di sekolah ada kendala nggak sekarang cara belajar? Lancar aja ya. Bisa nangkap pelajaran. Kalau main-main sama teman-teman masih ada capek atau sering luka atau apa? Kalau capek sih enggak, tapi kawan-kawan sering bilang baru bentar main udah cepat keringat, masih kamu punya penyakitmu? Aku bilang enggak. Enggak, gitu. Berbeda kayak dulu ya berarti ya. Sejak mengenal Tuhan jadi sembuh total, sehat ya perasaannya. Ada nggak dari perasaan yang dulu sampai sekarang itu bedanya apa? Dulu setiap main nggak boleh, jadi di situ terus bosan di rumah kan, aku coba diam-diam main-main, supaya jantung buka gitu. Nah itu ya. Tapi sekarang kalau jatuh nggak kenapa-napa. Coba bilang nggak kenapa-napa bilang. Nggak kenapa-napa. Iya, jadi biar teman Cermai Paiman ini tahu pada saat ini Yobel ini betul-betul sembuh total. Karena Inang ini betul-betul berserah kepada Tuhan, tanda-tanda mujizat itu terjadi dan mengikuti sampai dengan sekarang. Ya, katanya Inang dulu sempat terjatuh juga ya, artinya sempat meninggalkan Tuhan ya. Pada waktu itu kan dia sempat sembuh tapi meninggalkan Tuhan. Yang terjadi apa waktu itu? Waktu itu tahun 2018 itu kan 2018 juga ya hasil labnya kan udah mengatakan nggak ada bagus gitu kan. Jadi waktu itu total apanya 142 total laju darahnya, hasil labnya dari Cipto waktu itu 142, berarti 98% dia udah sembuh kan gitu. Ternyata saya main-main karena ada kekecewaan lagi dengan suami. Aku coba minta aku suruh anak-anak minta nafkah, anak-anak kan udah SMA, ada yang kuliah. Akhirnya bapaknya bilang nggak ada uangku, maklum lah barang Batak kan. Jadi saya coba kesel, kecewa gitu, saya coba ikutin kawan gitu kan. Jadi curhat pun itu saya meninggalkan, nggak fokus lagi di dalam doa gitu, nggak saya ini kan gitu. Tapi waktu itu saya ibadah, kami ibadah, tiba-tiba ini kecapean atau gimana lumpuh. Lututnya nih kayak bunyi gitu kan, kertak-kertak gitu kan. Kami larikan langsung ke rumah sakit umum. Dari situ dia disuntik sampai dirawat ada 3 hari, tambah darah juga waktu itu, dan dia sering keluar darah dari telinga, pantang ngorek kuping waktu itu. Itulah saya sadar kesalahan saya dan saya coba pemulihan. Saya bilang, Tuhan, saya akan berubah gitu. Saya berubah, Tuhan, saya tahu Tuhan itu baik sama saya. Pemulihan terjadi lagi dan sampai sekarang sudah jerah ya. Iya, sudah jerah jangan lagi jatuh. Tapi lewat itu juga ya, di luar dugaan, di saat saya udah umur 40 tahun jarang ya orang dapat pekerjaan. Saya ya puji Tuhan, lewat itu saya dipanggil dari ada sebuah perusahaan bergerak di bidang obat yang udah ada di rumah sakit gitu, saya dipanggil. Padahal dari dulu minta sama Tuhan ya, tapi Tuhan menolong ya. Iya, di situlah sampai saat ini saya dipulihkan lewat perekonomian rumah tangga. Oke, Inang mau kasih pesan nggak sama teman cerita iman tentang kejadian Inang ini secara singkat mungkin, apa yang boleh para teman cerita iman ini mau pelajari dari kasus ini? Kalau pesan
pesan saya bagi sahabat semua, Teman cerita iman. Iya, di sahabat cerita seiman, ya kita janganlah sekali-kali meninggalkan Tuhan. Menurut kita sering gini, ada Tuhan itu nggak baik, nggak sayang sama aku di saat ada masalah. Bagi saya itu jadi suatu renungan bagi saya ya, dan juga bagi teman kita semua. Tuhan itu memberikan kita suatu kebebasan, dan kebebasan yang baik dan yang buruk itu harus kita pegang. Tapi harus kita pertanggungjawabkan. Kalau kita mengikuti yang jahat, kita harus pertanggungjawabkan apa resikonya yang harus kita dapat. Kalau kita ikut dengan Tuhan, resiko yang kita dapat pasti sukacita. Dan apapun masalah yang kita hadapi, baik seperti saya penyakit anak saya hemofili, itu penyakit yang tidak ada obatnya di seluruh dunia, itu nggak ada obatnya. Tapi bagi Tuhan punya jalan, ada obat tersendiri yang permanen untuk seumur hidupnya. Dia tidak akan suntik lagi, tergantung dari faktor 8 gitu. Dia selalu seperti kemo itu loh, sangat menyakitkan bagi dia gitu. Tapi ingat, bagi saudara seiman, tetap pegang teguh sama Tuhan. Firman itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Pegang firman Tuhan, tetap berdoa, serahkan hidup kepada Tuhan. Apapun permasalahanmu, apapun persoalanmu, serahkan kepada Tuhan. Berikan hidupmu kepada Tuhan. Yobel, mungkin ada mau disampaikan sama anak-anak hemofilia yang lain atau keluarga yang punya anaknya punya hemofilia yang lain? Mungkin bisa sekali bersemangatkan orang tuanya atau teman-teman gimana caranya. Ajak keluar. Buat suaranya ya. Halo teman-teman, saya menyarankan bahwa untuk sesama penyakit dengan saya, hemofilia, tolong kalau masih merasakan sakit jangan dulu main-main. Kalau sudah sehat baru bisa main. Sekian dari saya. Ya, dan tetap berdoa dan mengandalkan Tuhan. Oke. Baiklah teman cerita iman, demikian kesaksian atau cerita iman daripada Ibu Marta dan juga kita pada saat ini. Semoga ini menguatkan kita dan semakin teguh untuk memegang kepercayaan kita. Yesus Kristuslah satu-satunya jawaban di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Oke. Hai, terima kasih sudah menonton YouTube channel saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.